Shalom warga kerajaan, saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 dan saya percaya di tahun yang baru ini kehadiran Tuhan akan semakin nyata di dalam hidup kita. Anugerahnya, berkatnya, perlindungannya, penyertaannya ada di dalam hidup kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, edisi kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita bisa hidup di tahun 2022 dan mengawalinya dengan baik. Saya percaya awalan yang baik itu adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu untuk kita bisa mengarungi tahun 2022 ini dengan baik. Jika kita tidak mengawali dengan baik, maka kemungkinan besar kita bisa mengalami trouble, kesulitan, tapi kalau kita mengawali dengan baik, maka kita bisa menekan peluang kesulitan itu menjadi lebih kecil dan kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang Dia inginkan untuk kita. Hari ini kita akan berbicara mengenai satu hal yang akan kita kerjakan di dalam tahun 2022 ini, yaitu di sepanjang hidup kita mengenai devotional life. Bersama dengan saya ada Guden. Shalom Guden. Shalom, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya di tahun yang baru ini? Tetap baik apapun yang terjadi. Masih terasa nuansa Natal begitu ya? Ya, ini kan kita lagi ada di satu season yang sangat spesial ya kalau menurut saya ya. Segala sesuatu tiba-tiba ya mengalami satu perubahan begitu yang luar biasa begitu ya dari tahun ke tahun ya. Ketika kita ada di dalamnya kita bisa ngerasain gitu ada satu momen yang luar biasa yang berbeda itu. Iya. Jadi kita percaya bahwa tahun 2022 ini pasti akan bisa kita jalani dengan baik. Ya, kita tidak punya pilihan lain selain daripada sebagai umat percaya, umat kerajaan, kingdom people apalagi, dan kita tahu kalau hidup kita itu disertai oleh Tuhan. Ya, saya tidak tahu bagaimana semua yang mengikuti podcast ini keadaan dan kondisinya saat ini. Tapi apapun kondisi dan apapun keadaan kita semua, kita harus tetap percaya bahwa oleh penyertaannya kita pasti berkemenangan. Amin. Amin. Haleluya. Saya ingin membaca di Mazmur 65 ayat yang ke-11. Itu ayat yang bagus sekali. Itu silakan. dikatakan bahwa Engkau memakotai tahun dengan kebaikanmu dan jejakmu mengeluarkan lemak. Yes. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ada di sepanjang tahun 2022 ini. Sekali ini. lagi apapun kondisi atau keadaan kita. Ya kan kita harus bisa melihat itu dan kalau kita melihat itu iman kita ada di situ kita pasti mengalaminya dalam kehidupan kita. Nah Guden, setiap tahun orang biasanya selalu mempunyai resolusi ya atau target di tahun yang baru itu ya. Entah itu apa dari aspek apapun juga itu. Bagaimana menurut tanggapan Guden? Bolehkah saya membuat resolusi? Saya bilang boleh banget ya dan justru itu harus ya. Karena begini, resolusi kan sebetulnya anggaplah itu satu kerinduan, keinginan, bahkan mungkin janji yang kita buat di hadapan Tuhan. Ya. Atau dengan bahasa lain yang mungkin lebih sedikit praktikal ya. Itu adalah merupakan satu kerinduan yang kita mau kita alami dan terjadi di dalam kehidupan kita. Kayak menjadi sebuah target begitu ya. Nah, orang kalau hidup tanpa target kan tidak akan ada kemajuan gitu. Jadi nggak bisa kita lihatlah nanti tahun ini kayak apa ya, kita nggak tahu. Kita ya tetap kalau saya bilang meskipun kita tidak tahu dan nggak ngerti bagaimana nanti ke depannya kondisi dan keadaan dunia ini, tetap boleh dong kita memiliki mimpi, kerinduan, harapan, cita-cita, ya sehingga kemudian kita bisa setting kehidupan kita setidaknya tapi ya tentu saja dengan tetap meletakkan semua itu kan di dalam tangan Tuhan, kita berkehendak biar kiranya apa yang jadi kerinduan Tuhan itu yang tergenapi
Karena anyway juga sehebat apapun perencanaan kita, pasti rencana Tuhan lebih hebat dari semuanya itu. Gitu. Jadi dengan adanya resolusi itu seperti menjadi sebuah daya dorong begitu. Pasti kan kalau kita ada resolusi kita harus mengusahakan kan. Ya percuma lah kalau kita bikin, ya memang kadang-kadang ada orang yang resolusinya keren begitu ya. Resolusi ini, resolusi itu dan lain sebagainya. Tapi kemudian setelah menjalani hari-hari itu tidak ada istilahnya sebuah usaha yang serius gitu ya, komitmen ya, dedikasi untuk mengerjakan. Ya kalau kemudian resolusi itu nggak terjadi, wajar lah kalau menurut saya ya. Tapi kalau kita sudah mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh dan Tuhan mungkin punya satu kehendak yang lain begitu, dan saya pasti sekali lagi mengatakan bahwa kehendaknya itu adalah kehendak yang terbaik buat kita. Sama seperti seorang anak yang kemudian pingin sesuatu, papanya menyediakan hal yang lain yang awalnya mungkin dia berpikir yang dia punya itu yang paling keren menurut dia, tapi kan dia kurang pengalaman, kurang pengetahuan, bahkan nggak mengerti sebetulnya apa yang dia minta itu nggak segitunya begitu. Tapi yang bapaknya sediakan tuh jauh lebih luar biasa. Nah, ketika dia mau ada di dalamnya, satu hari dia akan berkata, wah puji Tuhan ya, untung saya taat begitu. Bahwa ternyata yang Tuhan sediakan tuh jauh lebih luar biasa. Gitu ya. Itu dia. Ada sebagian orang yang melihat tahun 2022 ini sudah pesimis duluan Koden. Due to the pandemic condition mungkin ya. Jadi ya tidak bisa terhindarkan hal itu ya kan. Tapi coba bayangkan ya, kita ini udah 2 tahun ya kan. Kita udah 2 tahun melewatinya. Coba pikirkan kondisi kita kayak apa sekarang. Saya tahu ada saudara-saudara kita, ya ada orang lain di luar sana yang melaluinya dengan sangat berat. Ya, tapi at least begini, at least kita ada hari ini sebagaimana kita ada, bukankah itu merupakan sebuah anugerah yang daripada Dia? Kalau kita mau hitung semua kebaikannya, pemeliharaannya, penjagaannya selama ini, maka cara pandang kita pasti akan berubah gitu. Instead of negatif menjadi positif ya. Pesimis menjadi optimis ya kan. Segala sesuatu yang kelihatannya buruk jadi baik begitu. Nah, kalau kita betul tadi seperti yang opening speech tadi kan, ya kalau kita sudah dari depan itu udah lemes dulu, udah jelek dulu ngelihatnya, udah negatif dulu. Nah, ya itu akan sangat mempengaruhi langkah-langkah berikutnya. Karena itu cara kita melihat semuanya itu harus benar-benar diselaraskan dengan apa yang Firman janjikan buat kita. Justru malah kalau kita berpikir pesimis, malah kita yang rugi Koden ya. Iya, karena kita akan memakai kacamata pesimis kan. Itu kan seperti kacamata ini, nggak kebetulan saya dengan Roy kan pakai kacamata nih ya. Ya, kita ngerti prinsipnya kalau kita hari ini pakai sunglasses, kita pakai kacamata gelap semua. Iya, kalau kita pakai kacamata Ray-Ban, kacamata untuk di mana matahari bersinar dengan begitu teriknya. Kita pakai di ruangan ini ya akan jadi gelap. Lalu semua. Saya ngomong sama, ini kok mendung, kok gelap gini ya ruangannya. Mungkin kamu pakai yang clear ya. Enggak tuh, Pak Daniel, enggak tuh. Koden baik-baik aja, terang kok, oke kok. Keren-keren aja. Enggak, saya ngotot. Nah, ini karena kacamatanya ini yang keliru. Gitu. Jadi justru kacamatanya itu yang harus dibenarkan. Iya, cara pandang kita maksudnya yang harus dibenerin gitu. Untuk menghilangkan rasa pesimis tadi, Koden. Dan untuk mengganti kacamata kita ini pikiran-pikiran negatif yang mungkin muncul dari dalam pikiran kita, otak kita, bisakah kita menghapuskan semuanya itu dengan devotional life, mengawali hidup kita tahun baru ini dengan devotional life? Kalau saya mungkin pakai istilah ini, Roy, memerangi semuanya itu, menundukkan, mengalahkan semuanya itu, ya semua pikiran yang negatif, yang pesimis itu ya, memang gini loh. Orang itu kan macam-macam ya, kalau saya boleh ngomong ya. Maksudnya itu temperamennya juga macam-macam. Ya kan, ada orang tuh yang sangat optimistik pembawaannya. Ada orang tuh yang sangat pesimistik pembawaannya. Ada mungkin yang so and so lah ya, tergantung beberapa hal begitu yang ada di tengah-tengahnya. Tapi
apapun atau siapapun kita, terutama buat yang punya kecenderungan pesimistik gitu. Maka kebenaran atau gaya hidup devotional life, mungkin perlu diterangkan dulu. Devotional life itu kan sebuah persekutuan yang kita bangun dengan Tuhan setiap hari ya, secara rutin. Nggak semua rutin jelek kan, ya kita makan tuh rutin loh ya kan, sehari 3 kali ya. Kalau itu jelek kan ya nggak usah, jangan makan gitu ya, lemes kita. Sebuah rutinitas yang baik gitu, yang sebuah habit yang baik, culture yang baik, yang kita bangun, yang mana itu nomor 1 tentu saja relasi dengan Tuhan ya, tapi juga di situ kita belajar. Karena kalau devosi ya nggak cuman kita istilahnya berdoa, kita juga membaca firman, merenungkan firman, bahkan sebenarnya yang kita sudah lakukan dari beberapa tahun yang lalu ya. Jadi saya mulai itu dari kalangan staff ya, dan saya berdoa itu juga tertular ke semua para pemimpin, pekerja dan lain sebagainya. Yaitu membuat jurnal gitu. Jadi maka dengan kita membaca firman aja setiap hari, firman itu kan Alkitab bilang begini, kalau kita dengar firman, maka iman kita akan kuat, akan teguh. Ya, iman itu muncul dari pendengaran akan firman Tuhan, ya kan? Jadi firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, lalu janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tapi lakukanlah itu siang dan bertindaklah hati-hati, maka dengan demikian perjalananmu berhasil, hidupmu beruntung. Orang yang mencintai firman-Nya dikatakan yang punya rasa lapar, yang delight in the word, ya, word bukan word ya, bukan dunia tapi firman. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak layu, dan yang apa saja diperbuatnya berhasil. Itu bagian dari devosi kan. Selain dari kemudian ya kita perlu ada waktu untuk kemudian membangun keintiman dengan dia sendiri. Ya, jadi saya percaya bahwa habit ini, culture ini, rutinitas ini sangat penting. Penting. Apalagi menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Karena yang pasti itu cuma Tuhan dan firman-Nya tentu saja. Ya. Nah, dengan kita membangun devotional life ini, apakah nanti tidak akan terjadi sesuatu yang buruk, Uden, kira-kira di dalam kehidupan kita? Ya gini loh, kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Saya bolak-balik ngomong ini kan gitu. Untuk saya juga ngajar anak-anak rohani saya, kamu harus tahu bahwa sesuatu yang bad things could be happen, ya, sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk, sesuatu yang mengagetkan, itu bisa kita alami, bisa terjadi ya. Iya, tapi hendaknya dengan kita membangun kehidupan kerohanian kita yang kuat bersama dengan Tuhan, itu bisa memberikan kemampuan kepada kita, ya, mengingatkan kepada kita tentang apa, tentang bagaimana cara kita bisa mengalahkan, gitu, mengalahkan hal-hal yang seperti yang tadi itu, ketika sesuatu yang tidak kita harapkan, yang negatif mungkin menghantam kita, firman berbicara, ya, persekutuan kita dengan Tuhan kemudian itu strengthen us gitu, encouraging us gitu ya, mendorong kita untuk, ya aku lebih percaya janji Tuhan daripada apa yang aku dengar, daripada apa yang aku lihat, daripada apa yang aku alami. Ya, karena istilahnya keadaan tidak bisa merubah firman, tapi firman sanggup mengubah keadaan. Amin. Ya. Kemudian punya tips praktis begitu ya, bagaimana kita membangun untuk membangun devotional life kita. Jelas nomor 1, devosi tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Itu jelas. Dan itu juga menunjukkan komitmen kita dan dedikasi kita di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi harus ada waktu khusus. Devotional sendiri kan punya pengertian itu. Istilah, itu kan istilah bahasa Inggris. Di Indonesia kan jadi devosi ya. Itu contoh kayak begini nih, saya pengen ngobrol dengan Roy. Saya pengen membangun hubungan dengan Roy. Itu nggak mungkin dong saya lakukan sambil-sambil begitu. Ngerti sambil-sambil ya? Apa maksudnya? Enggak dedicated gitu waktu itu. Harus ada waktu yang ayo kita ketemuan kapan, di mana, jam berapa, ya kan? Selama berapa lama, itu kan harus disetting dulu gitu. Dan intentional dilakukannya dengan sengaja dan on purpose juga, ya kan? Jadi
nomor satu itu dulu, tentukan waktunya. Ada orang yang lebih senang mungkin melakukannya malam hari. Ada yang orang yang lebih senang melakukannya pagi hari. Itu urusan kita masing-masing secara pribadi. Kalau saya sih pagi hari. Tapi kadang-kadang saya tahu besok saya bakal hektik ini. Malam saya sudah mulai. Tapi kalau pagi besok saya bisa. Saya lakukan lagi gitu. Apa salahnya kan gitu loh. Nah, lalu kemudian yang kedua. Ya perlu ada istilahnya itu kita harus bisa menemukan cara yang paling cocok buat kita, yang paling nyaman buat kita. Ada orang misalkan yang seneng dia nyanyi dulu, dia nyembah Tuhan dulu, ya kan. Habis itu dia doa dulu, baru dia baca Alkitab. Ada mungkin yang kebalik, yang dia bangun, ya tetap pasti ketika kita bangun kita ngucap syukur dong, ya kan, untuk hari yang baru, untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dan lain sebagainya. Lalu dia baca Alkitabnya, dia renungkan. Setelah itu kemudian dia membangun hubungan dengan menyembah Tuhan dengan ya kalau saya pakai istilah penyembahan tuh enggak cuma nyanyi ya. Itu range-nya kan gede ya. Kita bisa cuma diem tapi kemudian kita bilang Tuhan terima kasih. Aku bersyukur. Aku percaya berbicaralah. Berbicara lewat firman yang tadi aku baca atau berbicaralah lewat di dalam hatiku dengan impresi yang dari Tuhan dan lain sebagainya dan sangat mungkin hal-hal yang sifatnya supranatural bisa terjadi di situ. Saya mengalami itu gitu, ya. Dan kemudian kita juga bisa pakai waktu itu mungkin Tuhan gerakkan kita untuk bersyafaat, ya kan. Kita tidak cuma mendoakan diri kita sendiri, kita mendoakan gereja lokal kita mendoakan sahabat, rekan, teman, keluarga, sebut apa aja. Kita mendoakan pribadi tertentu yang tiba-tiba Tuhan taruh itu di dalam pikiran dan hati kita. Ya, intinya itu waktu yang terdedikasi dan harus ada istilahnya tindakan-tindakan yang jelas yang dilakukan di situ gitu. Enggak cuman kita berdiam diri, kita bangun tidur kita berdiam diri, ketiduran lagi ya. Jadi hal-hal praktis seperti itulah. Itu kan simple banget ya ini ya gitu. Jadi itu perlu Den ya untuk kita istilahnya menjadi landasan dari kehidupan rohani kita memasuki tahun baru ini ya. Iya, bukan hanya memasuki tahun baru ya, sepanjang tahun ini sampai ke tahun berikutnya gitu. Artinya intinya begini nih, kita mengawali segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Itu. He's the Alpha and Omega. Kita start dengan Dia, nanti kita akhiri hari itu juga bersama dengan Dia. Ya kan? Bisa dibayangkan, apakah tidak kemudian dijamin bahwa kita akan enak terus, sejahtera terus, senang? Tidak. Kita sekali lagi dunia ini nggak sempurna. Kita juga belum sempurna. Kita juga berhubungan dengan orang-orang yang belum sempurna dan tidak sempurna. Sehingga sangat mungkin terjadi hal-hal yang bikin kita, loh kok gini ya? Aduh lah, kok bisa gini ya orang ini? Atau ya sudah gitu. Intinya adalah kita nggak sendiri. Ya kan? Kita dari pagi tadi atau dari kemarin malamnya kita sudah mempersiapkan diri kita. We are prepared for war. We are fit for war. If we have to face the war. Kan gitu. Jadi kalau kita harus menghadapi peperangan, kita sudah siap. Kita sudah tahu harus bagaimana. Jadi kita jauh lebih tenang. Gitu. Daripada kalau kemudian kita unprepared. Gitu. Kita nggak siap untuk hal itu terjadi. Nah, kemudian memasuki tahun 2022 ini kita menyinggung sedikit tentang tema gereja kita. The Multiplied Grace. Multiplied Grace ya. Sesuai dengan kalau kita terjemahin kan itu kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kasih karunia yang termultiplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita sangat membutuhkan. Di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang itu tadi ya tidak stabil ya tidak bisa diprediksi ya bahkan kita tahun kemarin kan kita contohnya kita ada bikin ekonomi outlook ya itu kan ada prediksi yang sangat positif sangat baik saya senang sekali dengan apa yang disampaikan tapi ada syaratnya kalau keadaan itu dalam kondisi terkendali setidaknya bagus sekali kalau itu baik ya kan. Nah tapi ketika ditanya kan gimana kalau misalkan tiba-tiba terjadi peningkatan bulan-bulan ini. Nah, susah untuk menjawabnya gitu. Yang bisa jawab ya Tuhan. Nah, karena itu ayo kita dekat sama Tuhan gitu. Nah di tengah-tengah kesulitan kesukaran itu we need grace. We need His grace. Ya kasih karunia-Nya, anugerahnya. Orang nanya Pak
kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia itu kekuatan yang Tuhan beri kepada kita, yang memampukan kita untuk kita bisa menghadapi yang tidak mampu kita hadapi, melakukan yang tidak mampu kita lakukan, menang terhadap peperangan yang mungkin secara perhitungan logika kita kalah. Tapi oleh anugerahnya kita menang. Itu pasti akan terjadi di tahun 2022. Iya dong, itu iman kita. Tuhan kasih visi, tema ini dan kepada gembala senior kita, bapak kita aminkan dong. Kita anyway kan kita nggak bisa hidup tanpa anugerah kan. Bahkan kita diselamatkan oleh anugerah. Kita bisa ada di dalam kebenarannya oleh anugerah. Kita bisa hidup berkemenangan oleh anugerah. Dan anugerah itu datangnya dari Dia sendiri. Yang mati bagi kita, bangkit bagi kita, dan saya percaya akan datang untuk yang kedua kalinya bagi kita dan untuk kemuliaannya tentunya. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir dan ragu untuk memasuki tahun 2022 ini. Iya, ketika saya bertanya kepada Pak Arifin, Pak, tahun depan apa pesan yang Tuhan beri? Setiap tahun kan memang selalu ada tema. Saya selalu jadi saya salah satu yang selalu nanya lah sama Pak Arifin ya, karena kita di Surabaya kan ada tugas-tugas desain kalender, susun tema dan lain sebagainya ya. Jadi saya selalu bertanya begitu ya, ketika beliau sebutkan the multiplied grace ya, itu saya begitu excited gitu dan penuh dengan sukacita dan pengharapan ya, karena saya sadar bahwa itulah yang kita butuhkan hari-hari ini. Gitu. Jadi mari kita song-song tahun 2022 ini dengan penuh optimisme bersama dengan Tuhan. Tentunya kita percaya kita akan hidup berkemenangan. Amin. Baik, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, demikian perbincangan saya dengan Koden yang tentunya pasti akan membawa berkat bagi kita semua. Awalilah tahun 2022 ini dengan membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Dan saya percaya sesuai dengan tema dari gereja kita di tahun 2022 ini, The Multiplied Grace, pasti ada anugerah kasih karunia yang dilipat kali gandakan untuk saudara semuanya. Amin, haleluya. Oleh karena itu, jangan pernah khawatir memasuki tahun 2022 ini, karena kita tidak sendiri, tapi kita tetap bersama dengan Tuhan. Terima kasih Koden untuk waktunya. Bisakah Koden menutup acara ini dengan doa? Bapak, terima kasih untuk perbincangan kami yang singkat, yang sederhana. Hamba mau berdoa biar kiranya Tuhan pakai perbincangan yang sederhana, bahkan dalam waktu yang singkat ini, boleh meneguhkan, menguatkan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mendengarkan percakapan ini. Pakai Tuhan ini untuk kami bawa menghadapi apapun yang Tuhan kami harus ada di dalamnya. Tentu saja di dalam kontrol dan kendali yang daripada Engkau sendiri. Amen. Kami percaya kemenangan itu Tuhan sudah sediakan. Karena kasih karunia-Mu yang limpah yang Engkau curahkan ke dalam kehidupan kami. Dan biar kami juga pakai semuanya itu tentu saja untuk memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Koden. Sama-sama. Kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Nah saudara, demikian. Jadi mari kita song-song tahun 2022 ini dengan optimis. Dan jangan lupa ada The Multiplied Grace. Kasih karunia yang digandakan, dilipatkan, digandakan, dicurahkan bagi kita semuanya. Oleh karena itu tetaplah ikuti seri-seri podcast di dalam Kingdom Insight His Gift for You.